Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lingga Ratna Putri Aksani, absen 24. Nama saya Syafira Aulia Rahmalita dari absen 42. Nama saya Nanda Aprina, absen 31. Jadi, pada video kali ini, saya dan teman-teman ingin mempresentasikan tentang Kerajaan Tarumanegara yang meliputi sejarah terbentuknya Kerajaan Tarumanegara, yang kedua, sistem pemerintahan Kerajaan Tarumanegara, yang ketiga, sejarah runtuhnya Kerajaan Tarumanegara, dan yang keempat, peninggalan Kerajaan Tarumanegara. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya sudah buatkan 5 poin penting agar pembahasannya menjadi lebih rinci. Nah, saatnya kita mulai masuk ke pembahasan. Jadi dari poin pertama nih, apa itu Kerajaan Tarumanegara? Nah, Kerajaan Tarumanegara itu adalah kerajaan tertua kedua di Indonesia yang bercorak Hindu. Nah, Kerajaan Tarumanegara itu didirikannya kapan sih? Dan siapa yang mendirikan? Nah, jadi Kerajaan Tarumanegara itu didirikan pada 358 sampai 382 Masehi, dan yang mendirikan Kerajaan Tarumanegara ini adalah seorang pendeta dari India, yaitu Raja Dirajaguru Jayasingawarman. Sekaligus beliau juga salah satu raja pertama yang memimpin Kerajaan Tarumanegara. Poin ketiga, letak Kerajaan Tarumanegara itu di mana sih? Jadi Kerajaan Tarumanegara itu letaknya itu di Provinsi Jawa Barat, tepatnya di wilayah Sungai Citarum. Nah, pada suatu masa Kerajaan Tarumanegara itu pernah mengalami masa kejayaan, masa makmurnya kerajaan tersebut itu saat kepemimpinan Raja Purnawarman. Jadi raja terkenal dari Kerajaan Tarumanegara yaitu Raja Purnawarman. Beliau itu berkuasa di Kerajaan Tarumanegara itu sekitar 395 sampai 434 Masehi. Jadi beliau terkenal itu karena beliau berhasil membuat Kerajaan Tarumanegara menjadi lebih makmur, lebih maju, dan Kerajaan Tarumanegara bisa mencapai puncak kejayaannya. Poin terakhir nih, kenapa Kerajaan Tarumanegara dinamakan Tarumanegara? Apakah ada artinya Tarumanegara itu? Pasti ada dong. Jadi Tarumanegara itu berasal dari dua kata sebenarnya, Taruma dan negara. Taruma itu dia merujuk ke sebuah sungai yang membelah Jawa Barat. Kalau negara ya berarti artinya negara atau kerajaan. Dari yang sudah kita bahas tadi kan, raja-raja kerajaan Tarumanegara itu kan tadi baru ada 2 ya. Nah, sebenarnya itu raja yang pernah memimpin Kerajaan Tarumanegara ini itu banyak, dan kalau tidak salah itu masih satu keturunan sama yang Jayasingawarman. Nah, itu contohnya ada Wisnuwarman, Indrawarman, Candrawarman, dan seterusnya sampai raja terakhir Kerajaan Tarumanegara yaitu Linggawarman. Itu dia pembahasan tentang sejarah terbentuknya Kerajaan Tarumanegara. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang sistem pemerintahan Kerajaan Tarumanegara. Jadi, sistem pemerintahan yang dianut oleh Kerajaan Tarumanegara itu adalah sistem pemerintahan monarki absolut, yang dimana sistem pemerintahan monarki absolut itu adalah kekuasaannya itu dipegang oleh pemimpin tertinggi, yaitu seorang raja. Dalam catatan sejarah tuh, pemerintahan monarki absolut ini sudah dianut sejak abad ke-19, jadi termasuk ke salah satu pemerintahan tertua di dunia. Pemerintahan monarki absolut di Tarumanegara itu ketika raja yang berkuasa mengundurkan diri atau meninggal, lalu tahtanya diwariskan atau dilanjutkan oleh pewaris tahta yang telah diberikan kemenangan. Jadi tidak bisa memilih orang yang berbeda darah. Artinya yang dipilih itu
raja yang akan dipilih harus masih satu keturunan dengan raja yang sebelumnya. Sekarang saya akan ngejelasin tentang gimana sih keruntuhannya kerajaan Tarumanegara. Dari prasasti-prasasti yang masih ada sampai sekarang, kita jadi tahu nih kalau dulu itu sempat ada kerajaan yang makmur dan besar banget di Jawa Barat, yaitu kerajaan Tarumanegara. Tapi sayangnya kejayaan kerajaan Tarumanegara itu nggak berlangsung lama. Kejayaan kerajaan Tarumanegara mulai mengalami penurunan saat dipimpin oleh Raja Sudawarman. Menurut catatan sejarah kerajaan Tarumanegara, salah satu bentuk penurunannya itu ketika pembagian otonomi dari raja-raja sebelumnya ke raja-raja bawahan. Karena nggak disertai sama hubungan dan pengawasan yang baik, jadinya raja-raja bawahan itu ngerasa kayak mereka itu nggak dilindungi. Mereka ngerasa kayak mereka nggak diawasin gitu sama kerajaan Tarumanegara. Alasan lainnya dari menurunnya kerajaan Tarumanegara itu, waktu itu ada kerajaan pesaing kerajaan Tarumanegara yang lagi naik daun, yaitu kerajaan Galuh yang akhirnya membuat pemberontakan. Terus alasan lainnya juga karena raja terakhir kerajaan Tarumanegara, yaitu Raja Linggawarman, itu nggak punya anak laki-laki. Jadinya pamor kerajaan Tarumanegara itu semakin merosot. Karena Raja Linggawarman itu kan nggak punya anak laki-laki, jadinya tahta kerajaan Tarumanegara diwarisin sama menantunya, yaitu Tarusbawa. Tapi sayangnya Tarusbawa ini malah mau ngembangin kerajaannya sendiri, yaitu kerajaan Sunda. Jadinya kerajaan Tarumanegara itu jadi terbagi menjadi dua, yaitu kerajaan Sunda yang dipimpin sama menantunya Raja Linggawarman, yaitu Tarusbawa, dan kerajaan Galuh yang dipimpin sama Raja Uretikandayun. Salah satu bukti peninggalan kerajaan Tarumanegara adalah prasasti Ciratean. Prasasti ini ditemukan pada tahun 1863 di dekat Ciampea. Prasasti ini bercorak agama Hindu dengan ukuran tinggi 151 cm dan diameter atas 72 cm dan diameter bawah 134 cm. Prasasti ini berisikan huruf Pallawa dan Sanskerta dan juga telapak kaki dari Raja Purnawarman.